Kita bersyukur kita ibadah di hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Saudara. Mari Bapak Ibu kita dengar firman Allah. Saya memberi tema firman Tuhan kebangkitan Yesus memberi kita kemenangan. Sekali lagi, kebangkitan Tuhan Yesus adalah memberi kita kemenangan. Kita lihat di Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 6. Kita baca Bapak Ibu. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama. Tetapi pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ayat 6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan kembali kepada judul firman Allah adalah kebangkitan Yesus memberikan kita kemenangan. Orang yang menang adalah orang yang bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau lulus. Anak kita misalnya perkuliahan, lulus polisi, lulus tentara misalnya, Bapak Saudara, pasti kita senang pasti kita mengadakan syukuran. Anakku sudah menang, lulus misalnya seperti itu. Itu orang yang menang, Bapak Saudara. Orang yang menang adalah orang yang senang, orang yang bersukacita. Orang yang Bapak Ibu Saudara yang dikatakan adalah orang yang bisa dikatakan hidupnya lega. Bisa dikatakan Bapak Saudara adalah keadaannya senang. Tapi kebangkitan Yesus membuktikan Bapak Ibu bahwa memberikan kita kemenangan. Ada beberapa poin Bapak Saudara saya akan berikan bagi kita, Bapak Saudara. Ada beberapa hal yang luar biasa kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Bapak Saudara. Dalam ayat ini, pertama, dalam ayatnya yang kedua berkata, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur mereka. Sudah berarti mereka mendapatkan batu sudah terguling. Bapak Saudara, di balik dari mana lah saudara wanot tegal gowes lagu-lagu lewat ada. Kita melihat yang kedua yang perlu kita perhatikan, Bapak Saudara, bahwa ketika mereka melihat batu itu sudah terguling. Apa itu batu, Bapak Ibu Saudara? Batu adalah yang membentengi kita untuk tidak percaya kepada firman Allah. Batu adalah yang menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam iman. Batu adalah yang menghalangi kita untuk tidak beriman kepada Kristus. Tetapi kita memperhatikan batu itu sudah terguling di pintu kubur. Tapi hari ini saya katakan bahwa pintu kubur yang dimaksud di sini adalah pintu hati setiap manusia. Artinya tidak ada lagi batu di pintu hati kita, sudah terguling dari pintu hati kita, sehingga di pintu hati kita masuklah yang disebut dengan kebenaran firman Allah. Tunggu saudara, kita melihat saudara percaya bahwa dalam hatimu hari ini Yesus sudah bangkit dan tidak ada lagi batu yang
menutupi pintu hatimu, yang menghalangi kuasa Tuhan masuk di dalam hati saudara. Hati adalah tempat firman atau kasih Tuhan. Tempat firman. Hati adalah tempat firman, adalah kasih Tuhan. Amsal berkata, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Berarti tempat firman adalah ada di hati setiap manusia. Seterusnya, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Orang yang memelihara firman adalah orang yang lanjut usia serta damai sejahtera akan ada dalam hidupnya. Itu orang yang ayat yang ketiga berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada roh hatimu. Kenapa harus dikalungkan pada leher? Supaya jangan jatuh Bapak Ibu. Dan biarlah dituliskan itu pada roh hatimu. Miliki hati seperti hati Kristus. Saya mau kita contoh ini, saudara, bahwa yang membawa kita kepada kesejahteraan adalah karena Yesus memiliki hati, rela dia disalib, dan salib inilah yang menjembatani kita dari jurang maut kepada kehidupan yang kekal. Apa seperti itu, saudara? Dan Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Baru dalam Lukas berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu cerah. Jagalah hatimu, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Oh saudara. Lalu kita lihat hal yang kedua. Dalam ayat tersebut kita baca Bapak Ibu, ayatnya yang ketiga. Dikatakan, dan setelah mereka masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Kalau bahasanya mengira baka balik mata bala lasel rapoto Yesus badau. Saudara, berbicara soal mayat ini, bahwa saudara, adalah mayat adalah berbicara ketidakberdayaan Bapak Ibu. Ketidakberdayaan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, carilah hal yang biasa membangkitkan saudara, membuat saudara maju. Jangan di situ-situ saja, atau majulah bersama Kristus. Jangan gitu-gitu aja, udah susah di situ, tetap mempertahankan Bapak Ibu saudara. Dikatakan di sini bahwa saudara adalah mayat, adalah ketidakberdayaan saudara, lemah Bapak Ibu. Kalau hati kita sudah mulai lemah, kita perhatikan. Kalau hati kita sudah mulai lemah, iblis sudah mulai melihat dan akan masuk dan bekerja di dalam hati manusia. Makanya kalau sudah bekerja di dalam hati manusia, tidak ada lagi orang mendengarkan firman Allah. Tidak ada lagi orang mau datang kepada Tuhan, karena iblis yang akan datang dalam hatinya. Lalu ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir, kita baca ayat 4 dan ayat yang kelima. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat 6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Kita mau perhatikan bahwa saudara adalah kita melihat hal yang ketiga ini adalah membangkitkan sebuah semangat. Dia berkata, ayatnya yang keempat berkata bahwa sementara mereka termangu-mangu. Nah, balika dewa adalah fatwa mojico ira pada abu dedera wo angiraga salwa ada ia nemae mujicio bangaira darua niha suluka ada. Mereka termangu-mangu Bapak saudara. Mereka termangu-mangu. Abu di sipai dedera Bapak saudara. Mo angiraga, itu yang disebut dengan termangu-mangu. Dan sehingga orang yang berdiri, malaikat Tuhan yang berdiri dekat mereka, dan mereka sangat ketakutan. Dan orang yang berdiri itu berkata kepada mereka, kenapa? Ia bangkit. Lalu ayat yang kelima berkata bahwa
Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Maka oleh sebab itu saudara, sebenarnya orang mati ini ada satu jurang pemisah antara kita dan orang hidup. Makanya kalau Alkitab terlarang sebenarnya kalau kita mendoakan, kalau kita lagi ada sesuatu, hei malaikat namaku, hei malaikat duaku, hei malaikat kabriku, ai pada bedaun saya. Sebenarnya agak ngapain kita panggil-panggil mereka? Mereka sudah damai di sana. Mereka sudah ada tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Dan orang mati tidak bisa lagi bersama dengan orang yang hidup. Maka orang malaikat Tuhan ini berkata, kenapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari dia yang hidup, Bapak Saudara, di antara orang mati? Nah, balik ke hana bami alui jauri bagu kalua cimate. Itu lewat, Bapak Saudara. Lewat itu adalah hanya tempat sementara, dan itulah tempat mayat, itulah tempat orang mati. Tapi mengapa kita harus datang untuk mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Maka kita lihat, Bapak Saudara, ayat 6 berkata bahwa ayat 6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Artinya, Bapak Saudara, dia sudah hidup. Saya memberikan ini sebenarnya, Bapak Saudara, tapi mungkin tidak bisa tersalur. Mungkin kalau coba dulu diklik, kalau bisa tersalur. Tidak bisa ya. Klik 2 kali, cepat. Tidak bisa. Ayo saudara, saya sebenarnya sudah menyediakan ada 2 video, tapi mungkin talinya ini kalau saya tes di laptop di bawah bisa. Talinya ini tidak bisa tersalur untuk video. Tapi pengumuman kok bisa. Nah, ini Bapak Saudara, saya sebenarnya saya memberikan cuplikan sebuah video yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, dan bisa semangat. Lalu ada lagi di bawahnya, Bapak Saudara. Di bawah ini adalah tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi penginjil yang luar biasa. Lahir tidak punya tangan, lahir tidak punya kaki, tapi tetap semangat untuk melayani Tuhan. Maka oleh sebab itu saya akhiri dengan ayat ini, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Obat yang tidak ada tandingannya, Bapak Ibu Saudara, adalah semangat kita. Heta falalala bangalu dalu-dalu, heta falalala bangalu-malui, misalnya Bapak Ibu Saudara ina tuladuhuita. Tetapi kuncinya, Bapak Saudara, adalah semangat. Kalaupun ada obat yang hebat menurut orang di luar sana, hebat, kalaupun ada orang yang memberikan obat yang luar biasa sesuai dengan berita orang luar sana, tapi kalau kita tidak bersemangat, maka itu tidak akan menyembuhkan kita. Amsal berkata bahwa hati yang gembira, hati yang semangat, hati yang bersukacita, maka itulah yang membuat kita obat yang manjur. Manjur artinya tidak ada tandingan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi semangat yang patah, kadang semangat yang patah mengeringkan tulang, mengeringkan tulang, Bapak Saudara. Semangat yang patah. Maka oleh sebab itu, Bapak Saudara, adalah hari ini adalah kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah memberikan kita kemenangan, memberikan kita sukacita, dan memberikan kita, Bapak Saudara, semangat untuk tetap melayani Tuhan. Sampai di sini firman Allah kita makin begini, Bapak Saudara. Haleluya.